Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kata Kita. Hari ini kita akan membahas tentang kriteria cewek yang dipilih laki-laki ketika ta'aruf. Apa aja ya? Yuk simak videonya. Banyak nih uhti-uhti yang penasaran tentang kira-kira kriteria seperti apa sih yang diinginkan oleh sebagian besar laki-laki ketika ta'aruf. Apakah aku harus berubah seperti kriteria itu? Ataukah ini tuh cuma sebatas untuk pengetahuan aja? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kalau laki-laki dibilang makhluk visual, itu ternyata fakta. Karena apa? Karena laki-laki itu memang sukanya melihat dan ada yang tergambar gitu. Mereka suka hal yang disajikan dalam bentuk visual, gambaran, bukan yang memang belum terlihat. Jadi biasanya memang the first time you meet him, dia pasti bakal ngelihat physically. Sayangnya adalah banyak laki-laki di dunia ini, terkhusus laki-laki Indonesia, yang kemakan oleh para pengusung mode. Jadi yang cantik itu ya yang tinggi, yang putih, yang mulus, yang body goals, banyak lah. Tapi kalau yang dia kulitnya agak gelap atau yang kayak apa ya, kurang tinggi, itu tuh kayak yang di bawah standar gitu loh. Jadi memang tidak dipungkiri, bahkan laki-laki yang udah hijrah pun mereka juga kebanyakan pengen punya istri yang seperti itu, udah tinggi, putih, mulus, rambutnya terurai, kuda albino kali ya. Tinggi, putih, mulus, terurai, kan cocok banget sama kuda albino kan? Ya nggak? Oke, terus gimana nih yang aku fisiknya tuh ya tinggi tuh rata-rata, terus badan juga nggak putih-putih banget. Tenang aja, akan ada seorang laki-laki yang memilih kalian bukan karena fisik aja, tapi lebih ke kenyamanan, karena memang seperti itu adanya. Jadi memang pas awal mereka melihat fisik, tapi ketika biasanya di tahap nador, ketika melihat kayak gitu kan, terus ada interaksi nih yang diperantari oleh Mak Comblang waktu itu kan ya, mediator kita. Nah, biasanya tuh kelihatan tuh mana perempuan yang menarik, mana yang ngebosenin, mana yang pesimistis. Nah, di situ biasanya laki-laki tuh nyari yang kenyamanannya dia ketika memilih istri tuh butuhnya seperti apa. Jadi biasanya ketika udah tahap seperti itu, udah ada interaksi, nah mereka tuh mengurangi kriteria fisik mereka. Kayak yang ya udahlah fisik ini gitu. Udah takdirnya dia berfisik seperti ini, yang penting kan dia membuat aku nyaman, yang penting kan dia bisa bikin aku tentram, karena kan memang nikah salah satu tujuannya adalah agar kita merasa tentram gitu kan dengan pasangan kita. Oke, yang kedua, cerewet. Gimana? Kita merasa terwakilkan yang para cewek-cewek yang cerewet. Tapi cerewetnya di sini bukan cerewet yang asal lah ya, karena memang cerewetnya muslimah solihah itu ternyata terbukti sangat baik untuk perkembangan anaknya. Jadi kenapa laki-laki itu pengen mendapatkan istri yang cerewet, rata-rata itu mereka sudah berpikiran ke depan gitu, agar anak-anaknya nanti mendapatkan kosakata yang begitu banyak dari ibunya, sebelum akhirnya nanti diajarkan oleh ayahnya untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan, misalnya mengasah tentang tauhid gitu kan, itu kan butuh logika ya. Nah, sebelum itu mereka memang butuh kosakata yang banyak dari ibunya. Karena apa? Biar nggak gagap gitu loh. Gagap dalam arti nggak ngerti, diajarin bapaknya tuh nggak ngerti. Sedangkan kadang laki-laki itu kalau ngajarin itu kadang disamaratakan, kira-kira tuh anaknya udah tahu bahasa itu gitu, padahal kadang kan ya belum tahu karena memang belum dikasih tahu. Nah, fungsinya perempuan yang cerewet itu di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang masih agak kurang cerewet atau yang mungkin merasa pendiam banget, itu ternyata bisa diasah loh. Secara kita sependiam-diamnya perempuan itu pasti kan suka banget cerita ya. Nah, mulai sekarang coba deh kalau misalnya teman-teman yang pendiam
yang masih merasa aku nih pendiam, aku nih introvert, aku nih nggak bisa cus kayak Mbak Sisil, ya dicoba aja. Jadi kalau misalnya emang biasanya pakai tulisan, dengan tulisan dulu, nah nanti dibaca aja gitu, diasah aja. Karena apa? Kita kan punya kapasitas satu hari kita tuh bisa mengeluarkan lebih dari 20.000 kata per hari. Bayangkan 20.000 kata, wow. Nah, sedangkan laki-laki itu cuma 7.000 kata. Makanya butuhnya seorang perempuan yang cerewet tuh di situ, biar anaknya tuh seimbang gitu loh. Jadi kalau bayi kan itu kayak hard disk kosong gitu ya. Nah, harus kita kasih kosakata yang banyak biar apa? Biar seenggaknya tuh ketika dia dipakai gitu kan, kasarannya dipakai gitu kan, diajari ini itu, dia tuh udah ada isinya gitu loh di dalam gitu. Begitu. Yang ketiga, gak begitu suka sama cewek yang berorientasi selalu dan melulu ke harta. Kenapa? Bukan karena dia kurang tajir, bukan karena dia perhitungan, tapi memang laki-laki itu kebanyakan itu orientasinya gak cuma harta gitu loh. Orientasinya tuh memang pengen membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gak cuma pengen ngebangun keluarga yang kaya raya, banyak duit, borjuis, mobilnya banyak, kayak itu enggak gitu. Biasanya dunia itu cuma dipegang doang gitu loh, nggak sampai emang tujuan hidup gitu loh. Jadi kenapa nggak begitu suka sama yang berorientasi harta? Karena apa? Karena kan kita nggak pernah tahu ya habis nikah tuh kita diujinya di sebelah mana. Nah, kalau dilalahnya di bagian finansial, terus kalau dia selalu berorientasi pada harta, bisa pening pala lakinya, ya kan? Bisa-bisa. Udah, makanya itu kenapa korupsi itu di mana-mana tuh kayak gitu. Wedoannya itu loh, wedoannya kayak gitu, pasti orientasinya harta. Terus pagi-pagi gitu kan, Mas itu loh sebelah itu tuh udah beli mobil baru, kok kita belum ya, kayak gitu. Nah yang kayak gitu tuh benih-benih calon koruptor tuh dari bininya biasanya. Kita itu jangan terlalu berorientasi pada harta. Karena apa? Karena harta itu tidak dibawa mati coy. Gitu. Soalnya apa? Kain kafan itu ndak ada sakunya. Nanti kalau ada sakunya bilang ya, mana tahu bisa pesen gitu kan. Terus gimana caranya Mbak kita bisa mengetahui nih wanita ini dia nggak berorientasi pada harta gitu kan? Biasanya yang tanya sih cowok-cowok. Sebelum kalian tanya saya akan menjawabnya. Sebelum menikah itu boleh kita ngobrol tentang finansial. Jadi kayak menurut kamu, harta itu apa sih? Menurut kamu, penghasilan itu seperti apa? Menurut kamu, rezeki itu apa? Jadi biar kita tahu, oh ini anak, ini orang berorientasinya cuma dunia tok. Oh ini orang berorientasinya tuh sampai akhirat. Menanyakan tentang finansial ketika sebelum menikah itu perlu. Yang keempat, nggak begitu suka sama cewek yang kekanak-kanakan, tetapi lebih suka dengan yang menenangkan. Karena apa? Karena memang wanita itu ibarat rumah bagi laki-laki. Ketika menikah, kan fitrahnya laki-laki itu memang berburu, maksudnya gini, mencari nafkah di luar gitu kan, di luar rumah biasanya. Berdakwah juga di luar, belum lagi kalau misalnya zamannya Rasulullah dulu ada berperang, mungkin juga ketika Islam nanti tegak juga ada futuhat gitu kan ya. Nah, kan itu keluar terus ya. Nah, di luar itu kan pasti ada toh masalah-masalah yang mungkin bikin laki-laki tuh empet gitu, bikin suami kita tuh empet, entah karena macetnya, entah karena gitu dapat tekanan dari bos, dapat deadline banyak, belum lagi kerjaan urusan kantor banyak, terus urusan dakwah juga banyak misalnya. Nah, pulang-pulang pengennya tuh dapat istri yang bisa menenangkan, bukan yang suka ngambekan plus mutungan. Mohon maaf, Anda itu bukan anak kecil lagi. Let's say kita ketemu sama suami kita tuh udah usia ya 24-25 gitu kan. Nah, kita sendiri misalnya nikah tuh usia ya 23, 20, 19. Secara kita tuh balik dari umur 12 tahun kan ya, yang cewek-cewek ya rata-rata. Nah, ketika balik itu tuh harus memang antara akil dan baliknya kita itu harusnya udah tersepadan. Jadi kita tuh udah mulai berpikir secara dewasa, bukan lagi yang berpikir seperti anak-anak.
ya ibarat kata anak-anak ya, kita bisa tahu lah ya, anak-anak itu kalau misalnya pengen sesuatu nggak diturutin kan ngambek tuh. Nah kalau itu dibawa sampai nanti pernikahan, ambiar. Mulai sekarang yang masih kebiasaannya suka tiba-tiba ngambek, terus kalau misalnya sedikit capek terus ngambek atau apa, cobalah belajar untuk lebih dewasa. Caranya gimana? Caranya coba teman-teman dengerin curhatannya sahabat kalian atau curhatannya siapapun lah, entah dari ibu, entah dari siapa. Coba dengerin dan coba diem sebentar dan berikan reaksi yang tenang. Jadi nggak yang asal diar gitu loh. Dari situ biasanya nanti bisa mengasah kita pelan-pelan. Ya mungkin pertama kedua tuh masih yang gitu kan, tapi ketiga keempat mungkin agak reda. Soalnya itu tuh kemampuan, jadi bisa kita bikin gitu loh, bisa creative gitu. Itu tuh bukan gift, karena kedewasaan itu dibentuk. Terus yang terakhir, yang kelima, laki-laki tuh kebanyakan nggak suka cewek yang neko-neko. Nah, maksudnya neko-neko apa? Banyak mintanya. Jadi kan gini, kalau pemimpin itu kan memang tugasnya untuk meriayah rakyatnya. Nah, mengurusi rakyatnya. Tapi kalau rakyatnya banyak mau, pemimpinnya kapasitasnya cuma sekian, maunya rakyatnya segini, ya pasti mending dia memimpin yang di bawahnya dong, kemauannya, ya enggak sih? Nah, karena juga laki-laki itu egoistik gitu kan, egoistik, jadi dia tuh pengen ya dia yang gampang aja lah gitu, memimpinnya yang gampang aja, karena memimpin cewek yang nggak neko-neko itu lebih gampang dan lebih mudah terarah gitu loh. Ya kecuali kalau misalnya pemimpinnya sendiri agak harus dipush gitu biar melakukan sesuatu yang bisa meriayah kita sebagai yang dipimpin gitu kan. Dalam rumah tangga kan suami kita pemimpin, kita kan yang dipimpin. Nah kalau misalnya emang suami yang memang butuh harus dipush dulu biar dia gerak, ya kita nggak apa-apa mengajukan tuntutan itu. Tapi kalau emang dia udah berusaha maksimal seikhtiarnya dia kayak gitu, tapi kok kodoknya memang rezekinya belum seperti itu, ya udah kita tuh legowo aja gitu loh. Jadi cewek tuh yang qanaah, karena apa? Istri yang qanaah itu sangat menenteramkan dan juga dijamin surga. Karena apa? Biasanya yang qanaah itu pandai bersyukur, dia jarang kufur nikmat. Bukankah banyak perempuan yang masuk neraka gara-gara mereka mengkufuri nikmat suaminya? Jadi jangan sampai kita jadi salah satu dari mereka ya, naudzubillah min dzalik. Oke, kayaknya cuma itu aja deh yang beberapa kriteria yang disukai oleh laki-laki ketika ta'aruf. Mungkin bisa dipelajari, mungkin bisa dijadiin referensi kita, tapi jangan jadikan ini patokan gitu, karena nggak semua laki-laki kayak gitu. Ini kan kebanyakan, ini hasil riset kecil-kecilan dari Sisil kayak gitu kan. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dari channel ini. Terus bisa juga di share ke teman-teman kalian dan di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.